Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Milhas Zakiyatun Najah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentase hasil dari analisis saya mengenai barang dan jasa dengan tema menguasai operasional kopi dan panduan lengkapnya. Baik, mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya dengan minuman ini, karena minuman kopi ini sudah ada dari sejak zaman dahulu, bahkan masih bertahan sampai sekarang, dan sangat banyak sekali ya peminatnya, dari kalangan tua sampai yang muda, ataupun dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dengan seiring berjalannya waktu, minuman ini juga semakin banyak yang mempunyai varian rasanya, dari mulai americano, coffee latte, dan lain-lain. Saya juga tidak hanya akan membahas tentang kopi, saya juga akan membahas tentang pentingnya operasional yang efisien, pemasaran yang efektif, dan strategi keuangan yang solid untuk keberhasilan bisnis kopi kita. Kita juga akan menjelajahi nih bagaimana membangun tim SDM yang kuat dan menggali potensi kreatif barista. Yuk, kita bersama-sama kita akan meningkatkan kualitas dan efisiensi bisnis kopi kita. Baik, pertama di sini ada operasional yang efisien. Ada 3, alur kerja optimal, manajemen stok, dan peralatan yang terawat. Pertama, alur kerja yang optimal nih. Tetapkan alur kerja yang efisien dan terstruktur, mulai dari penerimaan pesanan hingga penyajian kopi. Nah, kita harus mempunyai alur kerja dari mulai kita menerima pesanan dari pelanggan, lalu membuat pesanan, sampai dengan kita menyajikan pesanan tersebut kepada pelanggan. Karena itu akan mempengaruhi dan berdampak kepada kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kita kepada pelanggan. Oke, kedua di sini ada manajemen stok. Pastikan sistem manajemen stok yang efektif nih untuk menjaga kualitas dan menghindari pemborosan, seperti pengolahan bahan baku, pelengkap dan pembungkus kopi di coffee shop kita, sehingga memudahkan kita untuk sehingga kita bisa menghitung persediaan yang dibutuhkan dan mencegah kelebihan stok di gudang yang mengakibatkan pemborosan. Yang ketiga di sini ada peralatan yang terawat nih. Jaga kebersihan dan perawatan peralatan kopi secara berkala untuk memastikan performa optimal. Nah ini juga penting ya. Kita bisa melakukan ini setiap hari ataupun setiap minggu, dan melakukan penyetelan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan peralatan kopi kita berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan kopi yang baik. Oke, kedua di sini ada membangun strategi pemasaran yang jitu. Ada promosi menarik, pemasaran digital, dan loyalitas pelanggan. Untuk pertama, promosi menarik. Tawarkan promosi menarik untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Nah, untuk promosi kita bisa membuat seperti paket combo ataupun mengadakan promo ataupun diskon pada momen-momen khusus tertentu untuk agar kita bisa meninggalkan kesan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua di sini ada pemasaran digital. Manfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi pesan untuk meningkatkan jangkauan. Nah, selain untuk memperkenalkan produk kita dan untuk promosi, kita juga bisa menggunakan aplikasi pemesanan secara online ataupun melayani pelanggan. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi pesanan online ataupun layanan pengiriman agar bisa menjangkau dan memperluas jangkauan coffee shop kita untuk pelanggan yang tidak bisa datang secara langsung ke coffee shop kita. Yang ketiga di sini ada loyalitas pelanggan. Bangun program loyalitas yang efektif untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kita bisa membuat program loyalitas pelanggan seperti punch card yang setiap pelanggan mendapatkan kartu fisik ataupun digital, dan
yang mendapatkan cap ataupun tanda di setiap sejumlah pembelian produk tertentu, sehingga pelanggan bisa mendapatkan produk gratis ataupun diskon yang memotivasi pelanggan untuk mengumpulkan kartu ataupun untuk melengkapi kartu tersebut. Oke, ketiga ada analisis keuangan yang solid. Di sini ada analisis laporan keuangan, pengelolaan kas, dan pengembangan strategi harga. Analisis laporan keuangan nih, lakukan analisis laporan keuangan secara berkala untuk mengidentifikasikan tren dan area yang membutuhkan perbaikan, sehingga kita bisa meminimalisir nih kerugian dan menurunnya kemungkinan terjadinya resiko. Nah, kita juga bisa membuat serta bisa dijadikan dokumentasi apabila jika saat kita ingin memulai investor untuk apabila kita ingin mengajak investor untuk bekerja sama dengan bisnis kita. Oke, yang kedua adalah pengelolaan kas. Periksa sistem pengelolaan kas yang baik nih untuk menjaga likuiditas dan stabilitas finansial. Oke, sehingga kita bisa memberikan pendapatan atau keuntungan yang konsisten sekaligus menyediakan ruang untuk mengembangkan bisnis kita agar menjadi lebih besar. Oke, yang ketiga ada pengembangan strategi harga. Tetapkan strategi harga yang kompetitif dan menguntungkan, menyesuaikan dengan nilai produk dan jasa yang ditawarkan. Karena harga yang sesuai dengan harapan konsumen bisa meningkatkan penjualan kopi kita. Seperti riset pasar, kita bisa melakukan riset pasar agar kita bisa mengetahui nih kondisi dan kebutuhan pasar ataupun melakukan promo menarik untuk menarik pelanggan. Oke. Baik, keempat di sini ada membangun tim SDM yang kuat. Ada pelatihan terstruktur, motivasi dan insentif, komunikasi yang efektif. Pertama ada pelatihan terstruktur. Sediakan program pelatihan yang terstruktur untuk mengembangkan nih keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga bisa membuat karyawan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan layanan yang baik, karena layanan yang baik akan membangun reputasi yang baik untuk coffee shop kita dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap coffee shop kita. Jadi gitu. Yang kedua ada motivasi dan insentif. Berikan motivasi dan insentif yang baik juga untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan, seperti memberikan bonus kepada karyawan yang kinerjanya bagus ataupun meningkatnya omset per hari, dan juga kita memastikan nih karyawan kita menghasilkan produk yang berkualitas sehingga akan berdampak positif kepada kepercayaan pelanggan terhadap coffee shop kita. Yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Tingkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan, karena akan meningkatkan penjualan dan juga akan membangun hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan sehingga menghindari kesalahpahaman antara manajemen dan karyawan. Seperti itu. Baik, yang kelima ada melepaskan potensi kreatif barista. Pertama ada pelatihan latte art. Dorong barista untuk mengembangkan keterampilan latte art dan memperkenalkan teknik baru. Nah, selain untuk memperindah ataupun mempercantik kopi, latte art juga bisa menjadikan daya tarik kepada pelanggan yang mampir ke coffee shop kita agar pelanggan bisa kembali lagi untuk membeli produk di coffee shop kita. Yang kedua ada pengalaman kopi. Fasilitasi peluang dan bagi barista untuk mencicipi berbagai jenis kopi dan mempelajari proses penyeduhan yang berbeda. Nah, yang kedua ada pengalaman kopi. Fasilitasi peluang bagi barista untuk mencicipi berbagai jenis kopi dan mempelajari proses penyeduhan yang berbeda sehingga bisa meningkatkan keterampilan barista
wawasannya tentang kopi dan meningkatkan pengalaman praktisnya. Juga bisa membantu barista agar mendapatkan peluang di industri kopi. Yang ketiga ada eksperimen kreatif. Dorong kreativitas barista dalam meracik minuman kopi baru dan menciptakan menu unik dan menarik yang dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk konsumen dengan rasa yang nikmat dan juga dengan visual yang indah bagi customer. Oke, yang keenam di sini ada membangun brand yang kuat. Pertama ada identitas merek yang kuat. Kembangkan identitas merek yang konsisten dan mudah diingat, menampilkan nilai-nilai dan keunikan untuk membedakan coffee shop kita dengan kompetitor yang lain sehingga lebih mudah diingat oleh pelanggan kita. Kedua ada konsistensi brand. Jaga konsistensi brand dalam setiap aspek bisnis, mulai dari kemasan hingga layanan pelanggan. Nah, untuk memudahkan pelanggan membedakan coffee shop kita dengan kompetitor yang lain dan juga meninggalkan kesan yang baik ya terhadap pelayanan di coffee shop kita. Yang ketiga ada promosi yang efektif. Terus promosikan brand melalui berbagai saluran kemasan menjangkau target pasar yang tepat. Nah, seperti melalui media sosial ataupun dari konsep kafe kita yang unik sehingga menjadi daya tarik para konsumen untuk mampir ke coffee shop kita dan menjangkau target pasar yang tepat. Oke, nah terakhir di sini ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Keberhasilan bisnis kopi tergantung pada integritas yang baik antara operasional yang efisien, strategi pemasaran yang efektif, keuangan yang sehat, dan SDM yang solid. Pentingnya juga untuk berinovasi, meningkatkan kualitas dan layanan, dan selalu mencari peluang baru untuk berkembang. Karena kopi terbaik terlahir dari barista yang terbaik juga. Jadi tetaplah bersemangat dan teruslah melangkah maju dalam dunia kopi yang penuh dengan tantangan dan peluang. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap para hadirin bisa memahami dan mempraktekkannya secara langsung. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.